Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita sebelumnya di mata kuliah komputer akuntansi perbankan. Hari ini kita akan melanjutkan untuk pencatatan transaksi dari bukti dokumen yang sudah Anda pegang masing-masing di file PDF yang saya berikan. Silakan di cek kembali filenya, kemudian dibuka mulai dari untuk pertemuan ini, yaitu di bukti dokumen 9014. Kita mulai mencatat transaksinya lagi, yaitu terkait dengan pembayaran pajak. Mari kita buka pekerjaan kita yang kemarin di open. Oke. Untuk pembayaran pajak, jadi kita akan mulai mengisinya, yaitu di pilihan banking, kemudian spend money ya, kemudian akunnya pilih cash in bank, kemudian cek nomornya kita pilih ketik 05 BKK, bukti kas keluar, untuk tanggalnya 10 Desember 2009, amountnya 375.000. Kemudian pay nya yaitu kas negara, bank persepsi. Kita isi bank karena bukan sebenarnya bank persepsi. Oke. Setelah itu kita mengisi memonya, itu pembayaran pajak masa November. Kemudian akunnya itu adalah akun income tax payable, itu 2115, amountnya 375, memonya nanti diisi PPH pasal 21 November. Oke. Kita cek jurnalnya, itu di Ctrl R. Oke. Kemudian kita record. Oke. Kembali lagi. Kemudian ke bukti dokumen 9015, yaitu pinjaman kepada karyawan. Kalau kemarin pembayaran dari karyawan, sekarang itu pinjaman dari karyawan. Untuk mencatat transaksi ini, maka kita buka di banking, kemudian spend money, kemudian akunnya pilih cash in bank ya, transaksi kita di bank. Oke, ceknya 06 BKK di kas keluar, kemudian tanggalnya 11 Desember 2009, amountnya 1.750.000. Untuk pay nya kita ketik namanya Andika Pratama. Memonya
kita isi piutang karyawan atas nama Andika. Oke, kemudian akunnya. Nah, akunnya itu adalah employee receivable. Nah, nominalnya itu, kemudian jobnya kita ketik, kita pilih ini ya. Oh, kita tambah nih. Belum ditambahkan di sini ya. Kita new. Kemudian job numbernya. Sudah ada ya. Ini Andika Pratama atau Agung Putra, sepertinya ini salah ketik ya. Nanti antara Agung Putra dan Andika Pratama, yang jelas nama yang kedua saja, yang pertama saja kita pakai ya. Maksud saya yang Andika Pratama. Jadi Agung Putra ini harusnya bisa coba kita isi. Oke, kita use. Oke, kita kasih kita ketik aja ya, Andika. Nah, bisa kok. Oke. Terus kita Ctrl R untuk Andika. Jadi tadi kalau misalnya tidak ada Andika, kita ketik saja di sini Andika, terus kita pilih yang AP tadi di jendelanya, terus kita pilih ya, isi add, maka akan jadi seperti ini. Dan kita record. Oke, kita close. Kemudian dokumen berikutnya adalah penerimaan pembayaran piutang usaha, yaitu diterima dari Ivan Seluler ya. Kemudian kita lihat bahwa seperti transaksi penerimaan pembayaran yang di dokumen sebelumnya, jadi transaksi penerimaan pembayaran dengan diskon ini nanti akan dicatat di sales ya, kemudian di receive payment. Coba nanti diskonnya itu tetap kita menggunakan file finance charge dengan nilai minus ya. Jadi yang kita sudah kerjakan kemarin, setiap ada diskon kita isinya di finance charge-nya dengan angka minus. Jadi kita buka sales, kemudian receive payment, kemudian ini cash in bank, kemudian kita pilih Ivan Seluler. Oke, kemudian amount-nya amount 37 737 950,25. Oke, kemudian payment fund seluler, kemudian kita tambahkan diskon 2%. Oke, kemudian
kasih 06 sesuai dengan di buktinya. Bukti kas masuk tanggal 12 2009 ya. Nah, ini dia tanggal 3, mohon diskonnya kita kosongkan si 0. Kemudian kita isi nominal full ya, 38.508.112,50. Oke. Nah, kemudian di finance charge-nya kita isi out of balance-nya, selisihnya ini ya, sesuai minus 770.162,25. Kita enter. Nah, out of balance-nya sudah 0 ya. Coba kita cek jurnalnya, Ctrl R. Oke, sudah benar. Dan kita record. Oke. Kemudian kita masuk ke dokumen 907, yaitu ada bukti kas keluar pembayaran utang usaha. Ya, jadi caranya yaitu kita mencatatnya pada purchase, kemudian pay bills ya, pay bills. Nanti diskonnya kita isi di finance charge ya. Kemudian kita lihat dibayarkan ini kepada OKJ Mandiri, cash in bank, kemudian kodenya, cek numbernya 07 BKK, bukti kas keluar, tanggalnya 12/12/2009. Oke. Untuk amount-nya yaitu 27.641.2. Oke. Kemudian kita di sini kita tambahkan diskon 2% informasinya di memonya. Kemudian lagi-lagi kita yang ini ya, yang ini kasih 0. Kalau yang satunya itu otomatis ya. Jadi kita mengisi nominal yang sama, 2 pada total 29.139.139.000 ya. Oke, kemudian kita finance charge-nya kita isi seperti yang saat ini, nilai out of balance-nya itu minus 1.497.705 ya. Terus kita Ctrl R untuk cek jurnalnya. Nah, sana ada cost of goods sold ya, jurnalnya secara otomatis karena sudah di-linkkan sebelumnya. Oke. Kemudian kita record. Oke. Kemudian untuk transaksi 918 ada bukti kas masuk dari PT Meteor Abadi, yaitu penerimaan pembayaran piutang usaha. Kita close, kita ke sales, kemudian receive payments, kemudian ininya kita isi lagi, ini PT Meteor Abadi. Oke. Kemudian amount-nya sebesar 72.154.420,80 rupiah. Oke. Kemudian informasinya kita tambahkan diskon 2%. Untuk cek numbernya 07 BKM, tanggalnya 13. Oke. Kemudian
Ini ada kendala di sini karena kemarin saya coba untuk mengecek, sepertinya ada yang saya hapus, jadi di sini tidak bisa terbuka. Jadi kalau di tempat Anda bisa terbuka, maka di invoice ini akan diisi sesuai dengan nomor invoice-nya 056 garis miring FPJ, kemudian tanggalnya bulan 4 eh, bulan 12 tahun 2009. Total amount-nya di sini nanti 73.626.960. Kemudian nanti diskonnya itu dikosongkan ya. Kemudian total due-nya itu akan sama dengan total amount-nya tadi. Kemudian amount applied-nya diisi dengan nominal yang sama. Kemudian di finance charge-nya itu diisikan dengan nominal yang sama ya. Harusnya di sini sudah benar 72.154.420. Di sini out of balance-nya itu finance charge-nya itu minus 1.472.539,20. Jadi diisi minus 1.472.539,20. Kemudian di record. Oke, saya cancel aja di sini. Nah, sepertinya tidak terrecord di transaksi sebelumnya, tapi tidak perlu saya mengulang lagi ke belakang. Yang jelas itu ada kesalahan teknis saja. Yang jelas cara kerjanya seperti itu ya. Oke, kita cancel. Kemudian ke dokumen 9019, yaitu di penjualan tunai. Ada penjualan tunai di transaksi ini, yaitu pengerjaannya pada sales, kemudian enter sales, kemudian invoice ini ya, jangan kuota atau order, ini adalah invoice. Kemudian kita pilih kasir penjualan tunai, kasir penjualan tunai. Tuh, ini jangan lupa kita isi COD. Nah, oke. Kemudian invoice-nya 08 BKM tanggal 13 bulan 12 2009. Kita isi 4 unit untuk item yang A. Harganya otomatis. Kemudian kita isi lagi yang kedua, itu 2 unit untuk produk yang B. Kemudian 2 unit untuk yang C. Oke, kemudian di baris berikutnya kita di description sini coba kita insert subtotal. Oke, total sudah terinsert, yaitu klik kanan tadi di baris bawahnya. Kemudian kita tambahkan di sini adalah asuransi 2%. Itu di totalnya langsung diisi. Kita isikan sebesar 40.200.
Oke. Kemudian komennya sini kita isi faktur pajaknya. Faktur pajaknya itu adalah 010. Silahkan diikuti ya, yang saya isikan. Kemudian di paid-nya kita isi sesuai dengan nominal amount-nya atau tagihannya. 22 4. Oke, bayarnya cash. Kemudian kita lihat jurnalnya. Oke. Dan kita record. Oke. Kemudian kita ke transaksi berikutnya, yaitu ke dokumen 920 ya. Yaitu tentang penjualan kredit ya. Jadi ini adalah lihat di bukti dokumen 9020 itu adalah tentang penjualan kredit, di mana ini adalah penjualan barang kepada PT Meteor Abadi secara kredit yang term and condition-nya yaitu 2/10 net 30. Jadi kita masuk di sales, kemudian enter sales ya. Kemudian invoice, kita pilih Meteor Abadi. Kita cek 2% 10 net 30. Oke. Kemudian invoice-nya kita kasih 65. PJ faktur penjualan tanggal 14 tanggal 5 1 untuk produk yang kedua. Satu untuk yang ketiga. Oke, di baris sini, di baris ketiga, di kolom deskripsi total tab, dan kita tambah asuransi ya. Nominalnya 30.375. Oke, komennya di sini fakturnya untuk 65 untuk pajaknya. Kemudian kita cek jurnalnya. Oke, kemudian kita
record. Kemudian untuk 9021 yaitu pembayaran utang PPN. Jadi transaksi ini adalah pengeluaran kas yang itu untuk membayar angsuran pajak penghasilan perusahaan, yaitu PPh pasal 25 dan juga PPN keluaran yang dikurangi dengan PPN masukan. Ya, kita menggunakan akun bank, kemudian spend money, kemudian kita ini cash in bank, kemudian cek nomornya 08, ring PKK tanggal 15, amountnya 18.669.000. Oke. Pay-nya itu kas negara. Iya. Persepsi kita tambahkan ya, via bank persepsi. Kemudian memonya. Pembayaran pajak masa November 2009. Ini yang terkait ini adalah cash in bank, prepaid income tax, nominalnya 4.300.000 sesuai di bukti dokumen ya. Kemudian kita kasih memo PPh pasal 25, kita value at tax out-nya 21.015.000. Ini PPN masukan. Dan yang ini adalah value at tax-nya VAT in-nya ya. Kita isi minus 6446. Ini dia secara otomatis atau tidak diisi sesuai dengan yang Anda lihat di layar ya. PPN masukan. Oh sorry, ini PPN masukan. Yang di atas itu PPN keluaran. Oke. Kemudian kita Ctrl R, cek. Oke, balance. Dan kita record. Oke. Kemudian untuk bukti dokumen untuk pelunasan piutang karyawan 9022 ya. Transaksi penerimaan kas dari seorang karyawan untuk membayar piutang karyawan atas nama Agung Putra. Jadi kita transaksinya itu di banking, receive money, kemudian deposit in account-nya itu cash in bank, kemudian ini 09 KM, amount-nya 350,
kemudian pelunasan, piutang karyawan. Kemudian kita isi 105 tadi ya, employee receivable 350, kemudian ini untuk Agung Putra. Oke, kemudian kita record. Oke, kemudian untuk bukti dokumen 9023 yaitu transaksi untuk pembayaran jasa pelaksanaan konstruksi pembuatan gedung ya, atau gedung dalam proses. Nanti ada potongan PPh pasal 4 ayat 2 di sana atas pembayaran jasa sebesar 2%. Nanti untuk penulisan membayar PPh ini akan diisikan dengan angka minus. Kemudian kita banking, spend money. Di sini cek numbernya 09 BKK tanggal 16 Desember. Kemudian amountnya 122.500.000. Kemudian pay-nya karya ini karya konsultan ini untuk pembayaran jasa pelaksana konstruksi. Ini building in process akunnya, kemudian ketik sini jasa konstruksi, kemudian pilih akun income tax payable 21105, kasih minus ya 2.500.000. Oke, kita isi memonya. PPh pasal 4 ayat 2. Oke, ini kita record. Oke, kemudian untuk transaksi berikutnya yaitu dokumen 9024, yaitu pembelian kredit lagi ya dari supplier PT Oke Jaya Mandiri. Oke. Kemudian kita pilih ke purchase, kemudian kita pilih enter purchase. Jangan lupa ini bill, kemudian suppliernya adalah PT Oke Jaya Mandiri. Terminnya 5%, 10 net 30 ya. Purchase-nya kita isi dengan kode 097, PJ tanggalnya 16/12/2009. Oke, kita mulai mengisi sesuai dengan di
fakturnya 22 untuk item yang A. Ini di tab saja ya, ketik tab untuk kolom berikutnya. Harga satuannya jangan lupa diubah, ini dia 1372. Oke, ini 2115 3.100.000. Satu, tiga, satu, 372. Oke. Setelah itu jangan lupa di komennya kita mengisi faktur penjualannya 010. Oke, kemudian kita klik record. Oke, kemudian untuk dokumen 9025 itu retur pembelian kredit ya. Ini 9025 ini ya, ada retur pembelian kredit dari bukti memorial. Jadi ini bukti memorial ini itu untuk mencatat retur pembelian atas sejumlah barang ya. Jadi proses pencatatan retur pembelian ini nanti kita lakukan dengan cara itu kita isi ke purchase, klik purchase, masuk saya, enter purchase, ini pilih bill, suppliernya Kejaya Mandiri, kemudian ini bukti memorialnya 01 BM ya, tanggalnya 17 Desember 2009. Kemudian supplier inventory ini kita ketik 015 red, nomor returnya ya, red garis miring OJM miring 12 ya, ini nomor returnya. Setelah itu kita ke layout, pilih yang item ya, kalau belum filter item, kemudian kita bill, kita isikan dengan jumlah barangnya tapi dengan minus. Jadi di sini adalah minus 1 ya, sesuai dengan 1 unit, berarti minus 1 untuk barang yang C. Kemudian harganya
3.100.000. Ya. Kemudian komennya ini kita copy saja, nomor returnya kita copy ya, klik kanan, paste. Oke, kita garis miring 209. Nah, ini cara untuk komennya, mengisi komennya. Kemudian di sini jangan lupa kita isi yaitu purchase return atau return, balik return PT Oke Jaya Mandiri ya. Jadi ini minus, coba kita Ctrl R ya, 34.100. Oke, sesuai dengan di bukti dokumen. Kemudian kita record. Kemudian kita ke bukti 9026 itu untuk mencatat penerimaan pembayaran piutang usaha. Kita buka sales, kemudian receive payment, kemudian kita pilih cash in bank, CV Agung Sakti, kemudian kita isi amount-nya yaitu 68.576.104,05. Kemudian ini kode 10 PKM tanggal 17 bulan 12 2009, payment Agung Sakti. Kemudian ini diskonnya kita kasih kosong ya. Kemudian kita isi full di sini ya, sesuai dengan total due-nya 69.836.250. Oke, kemudian di finance charge-nya minus 1259.845,95. Oke, kemudian kita record ya. Jadi itu beberapa transaksi yang kita sudah isi untuk hari ini. Jadi jika caranya yang seperti saya ajarkan, seperti yang kalian lihat, namun terkait dengan nominalnya mungkin ada perbedaan dengan yang sudah Anda kerjakan jika mengikuti dari awal, karena sebelumnya ada beberapa yang yang terhapus, sepertinya saya salah hapus sebelumnya, sehingga angkanya akan beda, karena angka yang dari awal sampai akhir itu harusnya sama. Nah, jika tidak ada perubahan, karena ada beberapa perubahan, jadi beberapa nominal yang seharusnya itu tidak tercantumkan. Tapi pada dasarnya cara mengerjakannya atau mengisi di aplikasi Mayop ini adalah seperti yang saya sudah contohkan. Jadi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Kita akan melanjutkan pertemuan di hari berikutnya. Nanti materinya akan saya bagikan kemudian. Baik, silakan jika ada pertanyaan bisa
di grup WhatsApp kita yang sekaligus menjadi kelas kita. Jika ada kendala silakan kita diskusi di kelas kita. Baik, saya tutup pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.